Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil badi'il hadi la bayani mahyi'ir rasyad. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa abil qasimil mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur milik ilahi ya Rabb. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada kekasih Rabb, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak sekalian yang Bapak banggakan, pada kesempatan yang berbahagia ini perkuliahan terlaksana secara daring. Namun seperti biasa, Bapak ingin menyampaikan sedikit prolog tentang diskusi kita, yakni wawasan Nusantara dan geopolitik Indonesia. Saat ini banyak sekali benih-benih yang akan memecah belah kita bangsa Indonesia, baik dari sisi internal maupun eksternal. Sebagai contoh, internal saja, ketika dalam pemilu kita ketahui ada kompetisi, dan bisa kita analisa betapa calon satu atau calon A terhadap calon B ada saja black campaign-nya itu atau kampanye negatifnya itu pasti ada upaya untuk kemudian bisa dilirik oleh media, kemudian upaya agar kemudian bisa diterima oleh masyarakat. Ini kerap sekali menggunakan cara yang salah, sehingga tidak hanya kemudian dibelah dari sisi paslon, tetapi juga dibelah dengan sentimen-sentimen keagamaan, sentimen-sentimen rasis, atau yang bahasa kekiniannya ada polarisasi. Nah, ini yang kemudian mengkhawatirkan terhadap kesatuan, kerukunan. Ini yang kemudian mengancam rasa kebersamaan kita sebagai anak bangsa, sebagai satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Itu dari sisi internal. Dari sisi internal yang lainnya, tadi dari sisi katakan pilpres, dari momen pilpres, pilkada, pilcaleg, pilkades, pilgub, wallah,
demikian. Kalau tidak memiliki wawasan Nusantara, ini sekali lagi rentan. Kayaknya nanti penting kita akan bahas apa itu wawasan Nusantara. Kemudian yang kedua, aspek internal yang kedua, kita ketahui di kita ini Indonesia ada 5 agama: Islam, Hindu, Buddha, Kristen Katolik, kemudian ada juga Konghucu. Ini agama yang memang legal atau diakui, mendapatkan tempat tersendiri di negeri ini. Sentimen-sentimen keagamaan, doktrin-doktrin keagamaan yang kemudian disalahgunakan. Doktrin-doktrin keagamaan yang kemudian dipakai untuk kepentingan politik, bukan kepentingan kemanusiaan. Tapi kalau misalnya kepentingan kemanusiaan, maka akan universal, nggak lagi kemudian terframe oleh diksi-diksi, oleh istilah-istilah keagamaan, ketika memang objeknya itu kemanusiaan. Nah, ini dari keagamaan. Ketika ada salah satu tokoh agama yang melakukan propaganda yang kemudian sifatnya ini adu domba, ini yang kemudian membahayakan. Ditambah lagi atau diperkeruh atau diperuncing lagi, tokoh agama tersebut berdakwah kepada masyarakat yang belum berpengetahuan terhadap agamanya. Saya ulangi lagi, tokoh agama yang berdakwah kepada pengikutnya yang minim pengetahuan terhadap agamanya itu sendiri. Ketika ada masyarakat, oh kalau saya ini masyarakat awam, gimana ulama, kata ulama ke kanan, saya ke kanan, ulama ke kiri, saya ke kiri. Dia masih belum sadar, masyarakat tersebut masih belum sadar betapa ulama pun berbeda pendapat. Terus mau mengikuti ulama yang mana? Balik lagi, dari sisi keberagamaan, mudah sekali bangsa ini untuk dipecah belah. Kemudian dari sisi eksternal, betapa saat ini kalau kita lihat
Dari sisi eksternal, saat ini kita lihat kapitalis itu atau pemilik modal itu orang yang punya fulus atau yang mengklaim dirinya sebagai negara maju, adidaya, dikdaya, dan seterusnya. Kita dianggap masih negara berkembang. Kita dianggap demikian. Maka negara kita akan lebih mudah kemudian dipecah belah dari sisi ekonomi. Katakan dolar dinaikkan, kemudian saham-saham dicabut oleh mereka, para pemilik modal. Kemudian akibat dari itu semua banyak sekali orang yang dirumahkan atau di PHK. Ini yang kemudian menimbulkan rasa ingin berdiri sendiri, merasa bahwa negaranya ini sudah tidak memiliki kekuatan. Akhirnya tidak ada lagi rasa memiliki terhadap negeri ini. Negaranya sudah carut marut. Ketika orang susah, maka tidak dipandang lagi siapa dan bagaimana agamanya, bagaimana rasnya, dari kalangan mana, gimana caranya dia bisa survive, bisa bertahan hidup. Saling menjatuhkan dan seterusnya. Ketika sudah ada bentrok warga dengan warga yang lain, satu komunitas dengan komunitas yang lain, ini yang kemudian menjadikan, atau ini yang kemudian menjadi ancaman terhadap kesatuan negara Republik Indonesia. Jadi faktor eksternal atau para pemilik modal negara-negara besar, negara maju, dengan kata lain, faktor eksternal juga ketika negara lain sudah membaca kekuatan kita, oh ada Indonesia memiliki sekian ratus ribu alutsista, kemudian TNI-nya sekian juta, sudah diperhitungkan dia punya
bombardir sekian, alutsistanya juga, akhirnya diserang. Ini juga bagian dari faktor eksternal. Karena itu perlu sekali yang namanya wawasan Nusantara. Dan seperti apa sih wawasan Nusantara itu? Wawasan Nusantara itu cara pandang kita terhadap bangsa ini. Hakikatnya wawasan Nusantara ini persatuan bangsa dan kesatuan antar zona, antar wilayah. Ini wawasan Nusantara. Anak sekalian yang budiman dan yang Bapak banggakan, wawasan Nusantara ini diwujudkan dengan adanya kepulauan, adanya satu kesatuan politik. Satu kesatuan politik ini adanya satu tatanan pemerintahan, adanya sistem ekonomi, perekonomian, dan yang paling penting adanya sistem pertahanan atau keamanan dalam sebuah negara. Jadi perwujudannya wawasan Nusantara itu memperkuat itu, adanya kekuatan politik, ekonomi, semua aspek. Kemudian Bapak lanjutkan lagi. Wawasan Nusantara ini berfungsi, dia tidak hanya sebagai pedoman, tapi juga menjadi motivasi bagi kita bahwa kita ini untuk kuat itu, untuk diperhitungkan itu perlu bersatu. Nah, wawasan Nusantara ini yang memotivasi kita. Kemudian wawasan Nusantara ini sebagai geopolitik. Apa sih geopolitik itu? Geopolitik itu, sebentar, seni atau metode dalam, bukan metode, sorry, ya itu lebih tepat seni, mungkin seni di dalam bernegara. Seni yang
dipraktekkan. Jadi geopolitik ini seni yang dipraktekkan dalam penggunaan kekuasaan politik. Kekuasaan politik atas wilayah, atas sebuah bangsa. Dalam konotasi yang lebih luas, geopolitik bisa juga dimaknai sebagai ilmu geografi yang aspeknya lebih spesifik membahas tentang pemerintahan. Poin yang ingin Bapak sampaikan, wawasan Nusantara ini ketika dijadikan sebagai geopolitik nasional, Bapak kasih contoh, kalau kita sudah sepakat bahwa dan kita sudah berwawasan Nusantara, maka kita akan sepakat poinnya bahwa persatuan itu, persatuan bangsa itu dibutuhkan dan tidak bisa ditawar-tawar. Persatuan dan kesatuan sebagai anak bangsa itu tidak bisa ditawar-tawar. Maka praktek pemerintahan yang berjalan itu atau yang akan ditetapkan harus mendukung bagaimana kesatuan dan persatuan itu bisa tetap kokoh, bisa tetap langgeng dan terjalin erat. Sebagai contoh, tidak boleh kemudian kebijakan-kebijakan dari pemerintah, kebijakan-kebijakan politik yang sifatnya diskriminatif. Tidak boleh kemudian ada kebijakan-kebijakan politik yang hanya menguntungkan sebagian pihak. Tidak bisa. Jangan sampai kemudian ada kebijakan-kebijakan legasi-legasi yang menguntungkan pejabat teras saja, hanya menguntungkan orang yang berkuasa saja. Jadi kebijakan politik harus tertuju pada utamanya persatuan dan kesatuan. Tidak akan bisa bersatu ketika ada diskriminasi. Tidak akan bisa bersatu ketika ada sebagian lapisan masyarakat yang dilayani secara totalitas dan ada sebagian besar masyarakat yang justru tertatih-tatih bagaimana caranya dia bisa survive, dia bisa hidup dan tidak dilayani.
Nah, mungkin itu dari dan praktek-praktek serta tujuan atau fungsi-fungsinya tadi juga, fungsi dari wawasan Nusantara. Jadi Bapak sudah jelaskan. Mudah-mudahan ini menjadi bagian kecil bahan diskusi kita. Nah, karena yang akan nanti membesarkan pendapat-pendapat dari kita semua, baik dosen maupun mahasiswa. Bapak rasa cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.